Oke, halo teman-teman. Kita lanjut ya untuk yang problem 5. Langsung aja teman-teman buka problem 5 untuk yang activity based costing. Oke. Nah, ayo kita mulai baca dulu. Sparta Corporation adalah perusahaan yang memproduksi baju anak-anak. Oke. Di antara semua jenis baju terdapat dua model baju yang paling laku di pasaran, yaitu ada model grasshopper, sama ada model tiger. Oke. Untuk memproduksi satu piece baju anak-anak diperlukan bahan baku sebagai berikut. Nah, jadi bahan bakunya udah jelas ya, yang ini kain sama kancing. Nah, kainnya itu per meter, kancing itu per buah, per piece gitulah ya. Oke. Nah, harganya ada di sini nih, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Karena Sparta Corporation mengutamakan kualitas produk, Spartaco membeli kain yang sangat lembut dengan harga 175.000 per meternya. Oke. Aman ya, teman-teman. Ini per meter, kainnya juga udah dalam bentuk meter berarti nih, yang ini. Oke. Udah dalam bentuk meter nih, ya. Oke, dan harga kancing per buah, udah sama-sama buah ya. Ini per buah, oke. Lebih rendah 80% dari harga per kain. Oke, bentar aku tandain dulu. Oke, ini udah per buah, berarti aman juga. Tapi dia harganya itu 80% dari harga per kain per meter. Berarti dari sini ya, 80% dari sini. Oke. Oke, teman-teman, berarti ini informasi untuk bahan baku, untuk direct material. Oke. Oke, kita mungkin bisa lihat dulu nih, karena udah tahu satu informasi tentang direct material, kita sebenarnya udah bisa buat nih, teman-teman, masuk ke tabel. Nah, tapi kita lihat dulu nih yang diminta tuh apa sih. Nah, oke. Yang pertama, ini ketentuannya pembulatan satuan terdekat, ya. Teman-teman paham kan pembulatan satuan terdekat, komanya nggak usah diambil, gitu. Oke ya. Yang pertama, di sini diminta hitung cost per unit, ya, cost per unitnya untuk masing-masing model baju jika MOH dialokasikan berdasarkan actual direct labor hours, ya. Berarti ini dimintanya untuk bikin simple costing. Loh, tahu dari mana tuh simple costing yang dibikin? Karena dia itu cuma pakai actual direct labor hour untuk mengalokasikan MOH-nya. Sebelumnya kan di teori aku sempat bilang, kalau misalnya simple costing itu dia cuma pakai satu allocation base. Nah, allocation base yang di soal ini pakai itu adalah actual direct labor hour doang. Nah, makanya poin 1 ini disuruh bikin simple costing. Oke ya, teman-teman. Oke, poin 2 jelas ya, disuruh bikinnya ABC. Poin 3 disuruh hitung gross profit-nya. Artinya kita nanti bikin income statement nih, teman-teman. Tapi khusus yang ABC. Jelas ya, teman-teman? Sampai sini. Kita langsung coba nomor 1 ya. Kita bikin yang simple costing-nya dulu. Oke. Coba kita lihat tadi. Balik lagi yuk ke informasi direct material. Oke. Pertama-tama teman-teman bikin aja dulu format kayak gini ya. Jadi simple costing, kasih judul, terus kasih nama produknya nih ditulis buat tabel kayak gini. Terus, terus kalian bikin format kayak gini nih. Kalau misalnya ada yang tanya, Ci itu selalu sama tabelnya kayak gitu. Selalu sama, teman-teman. Nah, jadi nanti juga nih kalau misalnya ujian yang keluar itu yang kayak problem 5 dan problem 7 nanti ya. Nah, kalau yang problem 4, nih aku balik ke problem 4, ini tuh sebagai gambaran besar aja sih tentang ABC costing gitu, perbedaan sama simple costing. Tapi yang akan kalian bikin ketika ujian, itu adalah yang kayak gini ya, teman-teman. Oke, paham ya? Nah, jadi kalian
formatnya selalu nih kayak gini kalau simple costing. Pokoknya ini ada produknya. Kalau produknya itu ada 3, ya udah kalian bikin 3 gitu ya. Oke. Ini cuma 2, jadi 2 kolom aja gitu. Oke ya. Nah, terus ini kalian tulis kayak biasa, DM, DL, MOH. Terus DM tambah DL tambah MOH itu kan total manufacturing cost. Nah, terus kalian tulis juga di sini total unit produce. Ditulis, oke? Habis itu kalian hitung manufacturing cost per unitnya. Karena manufacturing cost per unitnya itu adalah yang diminta. Ya kan, teman-teman? Nih, disuruh hitungnya cost per unit, udah jelas gitu. Nah, makanya di sini cost per unit, oke? Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk yang DM. Nah, kita hitung yuk biaya direct materialnya, kayak biasa ya. Ini direct material itu harganya 175. Pertama kita coba hitung yang kain ya. 175.000 per meter dikaliin sama 1,5. Kita coba hitung untuk yang grass shopper dulu ya. Jadi 1,5 kali 175.000. Berapa teman-teman? Coba hitung di kalkulatornya. Nah, terus ini kan untuk berapa piece nih teman-teman? Kalau misalnya kalian cuma kaliin 1,5 dikali 175.000 itu adalah untuk harga 1 piece baju. Oke, ini untuk harga 1 piece baju. Ya, udah jelas ya. Nah, tapi yang akan kita masukin ke sini itu adalah yang sesuai dengan berapa yang perusahaan produksi. Nah, jadi penting tuh untuk tahu informasi berapa sih yang perusahaan produksi pada periode ini. Nah, di situ di soal pasti akan dikasih tahu ya, teman-teman. Kita coba baca lagi. Kalau yang informasi tentang ini adalah tentang labor ya, teman-teman. Coba kalian baca nih. Untuk memproduksi 1 piece baju itu 45 menit untuk grass shopper, 50 menit untuk tiger. Biaya tenaga kerja langsung 30.000. Ini informasi direct labor. Terus kita lihat lagi analisis soal. Ini adalah informasi MOH ya, teman-teman. Udah jelas ya, karena dia itu nanti buat MOH-nya si ini nih, si ABC nih, yang ini. ABC costing gitu. Terus ini total biaya itu juga punyanya si ABC costing. Oke? Punya iya buat MOH maksudnya ya. Jadi bingung. Oke, lanjut. Terus di sini udah nih tentang DL, MOH, terus kita baca lagi nih teman-teman analisis soalnya. Pas di akhir-akhir dia ngomong selama tahun 2020. Oke, setahun ya. Dia setahun, dia berhasil memproduksi dan menjual baju model grass shopper 15.000 per baju. Oke. Ya, nanti ini untuk harga jual ya, teman-teman. Sorry. Yang ini untuk harga jual ya, nanti untuk bikin income statement. Terus di sini adalah baju yang diproduksi dan dijual. Jadi problem 5 ini kita bisa ambil kesimpulan ya dari sini unit produksi sama dengan unit terjual. Oke? Nah, nanti soalnya kita kan akan bikin income statement-nya juga, tapi income statement yang simple sampai gross profit aja gitu. Nah, berarti kan kita butuh tuh informasi berapa unit yang terjual. Nah, makanya di sini juga udah dikasih tahu ya kalau yang diproduksi dan yang terjual itu sama. Nah, si siapa? Grass shopper ini punya 12.000 baju yang diproduksi. Berarti kita bisa nih, teman-teman tulis di sini 12.000 ya. Ya, di sini total unit yang diproduksi. Oke?
Biar lebih simple, biar lebih cepat, kita langsung tulis di sini ya. Untuk total yang diproduksi. Terus ada 15.000 model baju Tiger. Oke. Jadi Tigernya 15.000 teman-teman. Oke ya. Nah, kita udah tahu nih. Kita balik lagi ya ke direct material karena kita udah tahu berapa yang perusahaan produksi gitu. Nah, berarti tadi kita kan hitung kain untuk grasshopper, yaitu 1,5 dikali sama 175.000 per meternya. Kita kaliin lagi sama total unit yang perusahaan produksi gitu. Nah, sebentar. Oke, di sini aku buka ya. Nah, pertama nih, ini aku langsung ya teman-teman. Ini 12.000-nya langsung. Jadi pertama kita hitung yang kain dulu. Nah, yang kain kan tadi segini nih. Coba kalian bisa perhatiin ya Excel-nya 175.000 kali 1,5 meter itu untuk yang kainnya grasshopper yang dibutuhkan segini. Ini adalah untuk satu piece. Makanya kita nanti akan kaliin sama 12.000 yang ini ya. Oke, sampai sini paham? Berarti ini nanti akan dikaliin ke sini. Nah, selain kain, kita juga punya bahan baku untuk kancing. Nah, kancingnya grasshopper itu dibutuhkan 5 buah kancing. Nah, 5 buah kancing harganya berapa? Harganya 80% dari harga kain per meter. Berarti 80% dari harga kain per meter. Oke, teman-teman, di sini aku ada yang keliru ya. Ini kata-katanya itu adalah lebih rendah 80%. Oke, lebih rendah 80% dari harga kain per meter. Nah, jadi kalau misalnya lebih rendah 80%, berarti kita bisa ambil 20%-nya aja, ya kan? Benar nggak, teman-teman? Karena dia harganya 80% lebih rendah daripada 175.000 ini, maka dari itu kita kalau misalnya mau langsung, kita hitungnya adalah 175.000 dikalikan sama 20%. Oke, paham ya? Nah, habis itu kalian kaliin sama 5, karena kita butuhnya 5 ya, 5 kancing. Oke, habis itu kalian kaliin sama 12.000. Ini terserah sih teman-teman mau cara hitungnya kayak gimana. Bisa juga kan kayak kalian tulis nih 12.000 dikali 175.000 kali 1,5 itu untuk kain. Terus untuk kancing itu 12.000 dikali 5 dikali 175.000 dikali 20%. Gitu ya. Oke teman-teman dapat nggak segini harganya? Oke ya. Kita lanjut untuk yang Tiger sekarang. Nah, Tiger dia itu total unit produksinya 15.000. Berarti kita bisa tulis nih 15.000 di sini. Oke. Nah, kita coba hitung yang kain dulu. Hitung yang kain dulu itu kan kain itu butuh 2 meter nih si Tiger, butuh 2 meter. Terus dikaliin sama harga per meternya 175.000. Oke. Habis itu kalian kaliin nanti sama 15.000. Oke ya. Berarti 15.000 dikali 2 dikali 175.000 gitu. 175.000. Oke, itu ketemu harga yang kain. Lalu untuk harga yang kancing itu dia butuh 4 kancing dikalikan sama harganya. Nah, harganya kan tadi dibilang tuh lebih rendah 80% dari harga kain per meter. Berarti langsung aja kita kaliin ya. Harga kain per meter dikali 20%. Itu nanti akan ketemu harga kancing.
per buahnya. Oke, nah berarti 15.000 dikalikan dengan 4 dikali 175.000 kali 20% itu adalah untuk harga kancing. Oke. Nah, karena ini aku langsung jadi totalnya segini. Benar teman-teman? Udah ketemu ya? Oke. Kita lanjut untuk direct labor sekarang. Nah, di sini diketahui dalam memproduksi satu piece baju anak-anak diperlukan waktu 45 menit untuk grasshopper, terus ada 50 menit untuk tiger. Oke. Nah, biaya tenaga kerja langsung per jam. Di sini aku mau highlight per jam, itu adalah 30.000. Oke, nah teman-teman lihat di sini menit ya. Sorry, di sini menit. Di sini juga menit. Tapi harganya itu dalam jam. Harganya 30.000 itu 30.000 dalam jam ya. Per jamnya ya. Oke. Maka dari itu, karena dia beda jam sama menit ya, makanya menit ini harus kita jadiin ke jam dulu. Nah, cara jadiinnya gimana? Caranya adalah 45 menit ini dibagi sama 60, teman-teman. Kita ketemu berapa jamnya gitu. Lalu nanti juga yang tiger 50 dibagi sama 60 dulu. Baru nanti dikali sama tarifnya. Oke, dan juga dikali sama total unit produksinya, jangan lupa. Oke, karena ini adalah keterangannya adalah untuk satu piece. Ya, paham ya? Coba yuk kita hitung yuk. Caranya adalah 12.000 itu adalah total unit produksi, oke, dikali dengan 45 per 60. Jadi kita jadiin 45 menit ini jadi jam dulu. Jadi 45 menit dibagi 60 menit. Kita jadiin jam. Oke? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya kan? Oke. Dikali dengan tarifnya baru bisa dikali tarif. Ya. Karena dia kalau misalnya udah sama-sama jam, udah apple to apple tuh. Ya kan? Jadi bisa dikaliin ke 30.000. Oke, dapat 270 juta. Oke ya. Terus yang ini kita lihat 15.000 teman-teman. Ya, unit produksinya adalah 15.000. Dan ini adalah tiger butuh waktu 50 menit. Karena dia dalam bentuk menit, kita jadiin jam, jadinya bagi 60. Ya, bagi 60. Baru kita kaliin tarif per jam, 30.000. Oke? Oke. Nah, selanjutnya adalah manufacturing overhead-nya. Kita bisa lihat ya yang ini, teman-teman. Nah, tapi kita nggak pakai ini nih. Untuk simple costing kita nggak pakai informasi ini. Ini adalah informasi untuk ABC. Tapi kita perlu tahu total manufacturing overhead kita. Nah, di sini aku akan kasih coret-coretan dulu ya. Ini coret-coretan nggak perlu kalian catat, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi asal kamu ngerti dari mana dapatnya manufacturing overhead yang akan ditaruh di sini. Ya. Oke, di sini aku kasih keterangan manufacturing overhead rate. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang, di simple costing ini kita ngitungnya tuh sama kayak job costing kemarin, di mana kita cuma pakai satu allocation base, ya. Nah, maka dari itu coba kita cari dulu deh sebenarnya si perusahaan mau pakai allocation base apa. Tadi udah ya di sini, benar gak? Dia mau pakai actual direct labor hour. Oke, nah nanti ini ngaruh nih ke perhitungan MOH kita. Oke ya, sebelumnya teman-teman masih ingat kan ya teori yang udah aku jelasin di job costing yang tentang
ini teman-teman, nih masih ingat kan? Nah, jadi teman-teman kita tuh mau ngitung rate-nya dulu gitu. Kita mau hitung rate-nya dulu untuk simple costing ini. Kan dia pakai allocation base-nya cuma satu tuh, yang tadi direct labor hour. Oke. Nah, maka dari itu, karena kita mau hitung rate-nya dulu, buat dikaliin ke actual quantities-nya, yang ini ya, masih ingat kan penjelasan aku pas di kelas? Kita cari ini dulu, baru nanti ketemu budgeted rate-nya, baru kaliin sama actual quantities of allocation base-nya. Nah, berarti kita hitung rate-nya dulu dengan cara total budgeted cost-nya, MOH cost, dibagi budgeted allocation base-nya. Nah, kalau di simple costing, jadi kita perlu cari nih teman-teman. Kita perlu cari berapa sih total MOH kita, MOH cost kita. Karena kan informasinya dibutuhin untuk hitung rate, ya kan? Total MOH, total budgeted MOH kita. Gitu. Oke ya. Coba kita cari di sini. Total biaya overhead. Oke, di sini ya informasinya. Yang dikeluarkan adalah 64.500.000. Oke, aku mau tulis di sini total MOH kita adalah 64.500.000. Oke. Nah, teman-teman perlu perincian juga ya. Soalnya nanti kan kalau misalnya kalian hitung buat ABC, itu juga diperluin nih informasi ini ya. Jadi yang ordering berapa teman-teman? 12.500. Ya, 12.500. Terus yang processing itu 25 juta. Inspection 10 juta ya. Terus sisanya untuk shipment. Berarti sisanya kalian total dulu ini. Coba hitung-hitung di kalkulator. Terus 64.500 dikurang sama ketiga ini. Ya. Kita ketemu 17 juta. Oke. Benar ya. 64 ini dikurang sama total dari atas ini, 3 atas ini. Oke, 17 juta. Oke, kalau sudah, kita udah ketemu nih total MOH kita. Nih, ya. Kita udah ketemu nih total MOH kita. Nah, pertanyaannya, budgeted allocation base atau cost allocation base yang kita pakai apa? Berapa nilainya? Nah, harus kita hitung-hitung teman-teman. Kita kan pakai DL hour ya di sini. Nah, sedangkan DL hour yang tadi kita hitung nih, ini menit, ya kan? Dalam menit. Nah, maka dari itu aku punya cara untuk hitungnya. Jadi teman-teman, coba kita ke sini dulu ya. Kita ke sini dulu. Nah, kita kan punya nih 2 jenis produk. Di mana tadi itu si Grass Shopper itu 45 menit. Jadi aku tulis dulu nih 45 menit. Tiger itu 50 menit. Nah, menit ini dijadiin ke jam. Jadinya 0,75 jam. Dapatnya dari sini ya. Kayak tadi cara hitungnya. Oke. Nah, 50 menit ini didapat dari 50 per 60. Kita ketemu 0,83. Oke. Nah, karena ini tuh baru satu piece produk, maka dari itu kita harus kaliin lagi kan sama total unit produksi kita, ya kan? Yang 12.000 sama 15.000. Nah, maka dari itu untuk cari DL hour kita kan mau cari DL hour ya. Ini loh, kita mau cari ini, total DL hour. Nah, caranya kita karena yang di sini itu informasinya masih satu piece, maka dari itu kita harus kaliin sama tadi 12.000 tadi. 12.000 adalah
total unit produksi. Terus nanti yang Tiger 15.000. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke, ini 9.000 jam jadinya. Yang ini 12.500 jam. Oke. Terus kalau kita total adalah 21.500 jam. Oke ya. Kalau misalnya kalian mau cepet, bisa langsung hitungnya kayak gini. Teman-teman, lihat yang di rumus ini ya, atau yang di atas ini. Kalian bisa lihat, itu hasilnya sama sih, sama yang aku kasih tunjuk kalian tadi. Ya, terserah kalian mau pakai cara yang cepat. Kalau cara yang cepat kayak gini, kalau cara yang biar kalian paham sih, aku kasih tunjuknya yang ini, teman-teman, supaya kalian nangkep dulu maksudnya tuh apa, dari mana gitu. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Kalau misalnya masih belum paham, boleh ditanyakan lagi ke aku. Oke? Kalian bisa pakai cara ini atau cara ini. Oke? Nah, karena kita udah ketemu nih DL hour kita, sama kita udah punya total MOH kita bisa dong hitung MOH rate. Caranya dibagi aja ya teman-teman. 64.500 dibagi 21.500. Ketemu deh rate-nya itu 3.000. Oke ya. Nah, kalau udah ketemu rate-nya 3.000, kamu kaliin sama yang udah tadi dihitung di sini. 3.000 kali 9.000. Nah, ini kan untuk grass shopper. 3.000 kali 9.000. Kamu taruh ke sini. Oke, paham teman-teman? Didapatkan dari 3.000 kali 9.000. Oke? Jadi emang sebenarnya kalian harus tahu sih ininya. Jadi makanya kenapa aku rinci di sini, teman-teman, ya. Oke ya. Terus yang selanjutnya, untuk yang Tiger itu didapat dari 3.000 dikali sama Tiger yang ini. Oke? Kalian harus tahu dulu per masing-masing jam di produk itu. Tapi di dalam bentuk keseluruhan. Tadi kan yang ini satuan nih, yang menit jam ini. Nah, untuk dijadiin per total produk, kalian kaliin ke total unit produksi kalian. Jadilah seperti ini, 9.000 dan 12.500 gitu. Oke ya, semoga sudah paham ya teman-teman. Karena emang kayak gitu sih teman-teman cara hitungnya. Jadi dipahami ya, ini dapat dari mana, DL dari mana, DM dari mana, segala macam. Kalau udah, kalian total. Oke, kalian total semuanya. Yang ini juga. Habis itu kalian bagi, karena kalian mau cari cost per unitnya kan. Jadi cara baginya ya udah 5M sekian ini dibagi 12.000. Oke? Terus ini juga ya, yang ini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita disuruh bikin yang ABC, ya kan? Oke, kita bikin yang ABC. Terus kalian sama ya, kayak biasa. Bikin format dulu. Nah, ini bikin format dulu kayak biasa. Nah, tapi teman-teman, kalian harus perhatiin yang ini. Karena kalau di ABC itu harus dirinci kayak gini. Harus ya teman-teman. Jadi di sini kan ada perinciannya untuk cost driver segala macam. Nah, kalian ikutin aktivitasnya tuh kalian rinci di sini aktivitasnya. Gitu. Jadi kalian harus rinci ya MOH-nya. Kalau di simple costing nggak usah dirinci karena dia emang cuma pakai satu allocation base. Kalau di sini dia harus rinci. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Oke. Kita bisa catat DMDL-nya tetap sama ya, teman-teman, kayak yang ini. Jadi kalian bisa tinggal copy aja, ini sama. Sama ya. Oke. Kalau udah, kita mau hitung yang biaya ini. Nah, kalau ABC dia kan per activity, ya kan teman-teman? Nah, karena dia per activity, kita coba yuk satu-satu hitungnya. Nah,
Ordering. Oke, ordering itu dia berdasarkan jumlah order cost drivernya. Nah, untuk jumlah ordernya Grasshopper itu 120. Untuk si Tiger itu 300. Cara hitungnya sama kayak problem 4 tadi yang udah aku kasih tahu. Kita coba beda ding ya sama problem 4 ya. Problem 4 cuma dikali-kaliin doang ya. Oh iya, beda ding. Oke, aku jelasin lagi. Untuk yang ini, cara hitungnya gimana sih? Cara hitungnya adalah biaya kamu, biaya ordering kamu, di mana biaya ordering kita adalah di sini ya teman-teman, 12.500.000. Aku ambil informasi yang dari simple costing ini, karena sama kan, 12.500. Oke, 12.500 ini dikaliin sama 120. 120 itu punya Grasshopper. Oke. Terus dibagi sama 420. Ih, 420 dari mana? Oke, tenang. 420 itu dari 120 ditambah dengan 300. Jadi, Grasshopper per totalnya. Oke, teman-teman paham? Oke. Sebenarnya ini sama aja teman-teman. Kalian sebenarnya disuruh nyari rate, habis itu kalian kaliin ke actualnya yang benar-benarnya, yang benar-benar terjadinya gitu. Nah, tapi di sini aku saranin pakai cara yang mudah gini aja sih. Jadi hitungnya cepat gitu. Dari biaya dikalikan dengan Grasshopper-nya per total 420. 420 dari 120 tambah 300. Gitu, teman-teman. Nanti aku jelasin untuk cara yang satu lagi, yang hitung rate. Oke? Ini kita ketemu nih, koma-koma ya, teman-teman ya. Ini kayaknya koma-koma, tapi karena kita disuruh dimintanya satuan terdekat, maka dari itu komanya hilang, tapi kita buletin. Paham ya, satuan terdekat. Oke? Terus yang Tiger juga sama teman-teman, tapi dia pakai angka yang 300. 300 per 420. 420 itu dari total tadi, 120 tambah 300. Oke, terus dikali sama biayanya kayak biasa, ordering itu ada 12.500.000. Oke. Oke, lanjut yang processing juga sama caranya. Coba deh kalian hitung sendiri, dapat nggak segini? Ini kita dapat dari processing itu biayanya adalah 25 juta, teman-teman. 25 juta dikali dengan 20.000. 20.000 itu adalah jam kerja mesin karena processing pakai jam kerja mesin. Untuk Grasshopper itu ada 20.000. Nah, per 43.000. 43.000 didapatkan dari 20.000 ditambah 23.000, teman-teman, ya. Oke. Terus yang ini juga sama, tapi dia itu bedanya dia pakai 23.000. Jadi biayanya 25 juta dikali dengan 23.000 dari sini dibagi dengan 43.000 itu total. Oke. Lanjut ya, untuk inspeksi sama shipment sama. Sepertinya teman-teman sudah mulai nangkep ya. Aku berharap sudah mulai nangkep. Yang ini 240 per 460. Biayanya itu adalah 10 juta. Oke. Jadi 10 juta dikali 240 bagi 460. 460 dapat dari 240 tambah 220. Oke. Oke, yang ini juga sama, tapi dia pakai angka 220 per 460, karena dia yang Tiger. Oke, dikali sama biayanya yang 10 juta tadi. Oke, yang ini juga sama ya teman-teman, biaya shipment itu adalah 17 juta, dikalikan sama 7.000 dari Grasshopper, dibagi sama 15.000 itu didapatkan dari 7.000 tambah 8.000. Oke.
Ini juga sama, tapi dia pakai yang 8.000. Oke ya, teman-teman paham ya sampai sini. Terus kalian total manufacturing overhead-nya dulu ya, teman-teman. Total manufacturing overhead-nya dulu. Oke. Baru kalian total manufacturing cost-nya, total manufacturing cost. Dapat ya, segini. Oke. Ini juga kalian total. Oke. Totalnya jangan yang ini lagi, kalian ambil aja total MOH-nya langsung. Oke. Nah, unit produksi tadi sama, oke. Jadi bagian yang ini nih teman-teman yang aku warnain ini yang abu-abu ini kalian copy aja dari atas dari si simple costing. Oke. Karena sama kan, cuma beda di MOH aja. Oke. Terus, manufacturing overhead cost kalian tinggal bagi. Ya, 5M sekian dibagi 12.000. Terus, 7M sekian dibagi sama 15.000. Oke, segini ya. Nah, kalau kita lihat nih, agak beda ya. Mirip-mirip sih sebenarnya harganya. Nah, oke. Nah, aku punya satu cara lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi, untuk hitung yang bagian ini. Oke, aku punya satu cara lagi. Tadi aku mau jelasin kan. Nah, kalian coba manufacturing overhead rate, cara hitungnya. Terus tulis dulu. Ordering, processing, inspection, shipment. Nah, kalian dapetin rate-nya itu caranya begini. Sama aja kan, teman-teman. Jadi 12.500.000 buat yang ordering nih. 12.500.000 kan biayanya. Terus kalian bagi sama 120 tambah 300. Nih, 120 tambah 300 itu dari sini, teman-teman. 120 tambah 300. Itu akan ketemu rate-nya ordering. Oke? Nanti, kalau misalnya rate-nya udah ketemu, kalian kaliin 29762 ini dengan 120 untuk grass shopper. Hasilnya pasti akan sama kayak yang kita hitung tadi, yang ini. Coba ya, aku tes ya. Aku tes di sini. Misalnya sama dengan 29762 kaliin ke 120 untuk ordering grass shopper. Tara, hasilnya sama. Oke? Sama ya, kayak di sini biayanya. Jadi teman-teman boleh terserah lebih ngerti yang mana, cara yang mana. Kalian bisa hitung rate-nya dulu kayak gini, dengan total MOH-nya per activity, dibagi dengan 120 tambah 300, itu didapat dari sini, ya, total jumlah ordernya. Terus baru nanti ini dikaliin sama 120 ini. Atau kalian juga bisa pakai cara aku tadi. Cara menurut aku sih ini lebih simpel gitu. Jadi kalian langsung biayanya dikali 120 per 420. Oke, sama aja ya. Oke, yang ini cuma sebagai tambahan aja. Aku jelasin ke kalian supaya bisa lebih nangkep gitu. Oke ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalian bisa ngecek. Ngeceknya gimana tuh, Ci? Ngecek udah benar apa belum perhitungan kalian. Caranya kayak gini. Bentar ya. Kayak gini, kalian totalin biaya ordering kalian. 12.500 kan? Dan hasilnya itu sama kayak 12.500 di sini, ya kan? Oke. Berarti udah benar, teman-teman. Kemungkinan besar sudah benar. Terus kalian kalian tambahin semuanya. Processing tambah processing 25 juta. Benar ya? Sama ya. Nih, 25 juta. Terus 10 juta sama inspection, shipment juga 17 juta. Akhirnya kalau misalnya kalian total semuanya, nih, kalau misalnya kalian total semua,
itu akan menghasilkan 64.500. 64.500 itu kayak emang total MOH-nya gitu. Oke, paham ya teman-teman di sini nih. Sama ya. Nah, gitu cara ngeceknya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke income statement. Oke, nomor 3 income statement kita. Untuk yang parsial aja, karena dia cuma minta sampai gross profit aja gitu. Nah, revenue, sales atau sales sama aja ya. Revenue atau sales kita bisa dapat dari ini 12.000 itu adalah total unit produksi, di mana total unit produksi sama dengan total unit terjual. Oke, maka dari itu di soal ini 12.000 dikaliin sama 730.000 itu untuk si grass shopper ya, teman-teman. Nih, udah aku tandain harganya ya, 730.000 untuk grass shopper dan 750.000 untuk tiger. Oke, jadi tiger 15.000 dikali sama 750.000. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya kita COGS. COGS itu didapat dari kalian totalin aja. Totalin aja manufacturing cost kalian yang ini. Karena dia mintanya kan untuk activity based costing, income statement-nya. Makanya kalian totalin yang ini, total manufacturing cost kalian. Gitu. Oke. Lalu kalian dapat deh gross profit-nya deh. Oke, teman-teman sampai sini paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut untuk problem selanjutnya, problem 7.